Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke channel Guru Geografi. Di video kali ini lanjut kita akan membahas tentang kunci jawaban OSP tahun 2019 nomor 11 sampai 15. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nanti akan update lagi soal-soal dan pembahasan materi lainnya ya, untuk membantu kalian yang ingin berjuang di KSP sampai KSN ya. Kita akan lihat, ini sudah saya posting biasa di blog yang gurugeografi.id, dicek aja. Kita akan lihat satu per satu soalnya. Nomor 11, berdasarkan teori toleransi, suatu ekosistem akan memiliki kondisi optimum pada suatu kondisi tertentu dan akan berkurang jika belum atau melebihi kondisi tersebut. Faktor pembatas dalam pencapaian kondisi tersebut terdiri dari faktor biotik dan abiotik. Agak panjangnya soalnya, ini biasalah untuk prolog gitu ya. Pertanyaannya, contoh faktor abiotik yang membatasi suatu ekosistem pada rumput adalah, kata kuncinya di sini. Contoh faktor abiotik mana? Terbatasnya jumlah rumput yang menjadi bahan makanan konsumer tingkat 1, perkelahian antar predator, berkurangnya jumlah perkawinan spesies sehingga proses rantai atau jaring makanan pada ekosistem pada rumput, atau keterbatasan curah hujan. Ini sebetulnya kata kuncinya di sini. Kan lingkungan itu dia punya dua faktor ya, abiotik dan biotik ya. Jadi abiotik faktor. Itu kan. Ini dasar sekali sebetulnya. Hanya soalnya dibuat panjang aja gitu ya. Ada dua komponen, ada yang biotik dan abiotik. Yang abiotik ya makhluk hidup ya, bakteri, animal, protista, plant ya. Abiotik itu yang non makhluk hidup ya, air, kadar garam dan lain-lain itu ya. Nah, ini pasti kalian tahu ya. Jadi pasti jawabannya itu yang berkaitan dengan yang bukan hidup ya, air, matahari, tanah, udara ya, suhu gitu ya. Ini kan berarti yang ini curah hujan. Ya, abiotik kan dimintanya kan gitu ya. Nah, ini jadi memang soal-soal ini yang tahun 2019 ini ada. Berarti diminta anak itu baca dulu ya. Mau nggak baca ininya? Kata kuncinya sebetulnya di sini. Ini doang. Itu ya, gampang ya. Kalau yang nomor 11, lanjut nomor 12. Bencana hidrometeorologis di daerah beriklim tropik yang melanda wilayah yang sangat luas adalah apa? Ekspansi gelombang udara panas, banjir karena hujan lebat, tanah longsor, kekeringan akibat kemarau, angin puting beliung. Kamu harus tahu dulu apa bedanya bencana. Ada bencana geologi, bencana hidrometeorologi, bencana sosial gitu kan ya, dan lain-lain. Kalau di sini ada kata hidrometeorologis, berarti ini yang berkaitan dengan air dan aspek-aspek cuaca. Nah, jadi fenomena yang berkaitan dengan itu, air dan cuaca, banjir kemudian puting beliung, hujan es, banjirop, longsor, ya itu hidrometeorologi. Jadi dia itu berasosiasi ya, komponen cuaca, atmosfer dan air. Nah, ini yang ditanya konteksnya wilayah yang sangat luas. Ya. Mana coba yang kira-kira luas? Nah, ya. Yang kira-kira luas, apakah ekspansi gelombang udara panas? Apakah karena banjir, hujan lebat, tanah longsor, keringan, kemarau panjang, angin puting beliung? Oke. Banjir pasti sempit doang, misalkan Jakarta doang gitu ya. Tanah longsor juga sempit kan, daerahnya segitu aja, masa daerah yang flat longsor enggak. Kekeringan, nah ini antara kekeringan, angin puting beliung juga sempit ya, enggak mencakup wilayah luas. Antara paling yang A dan D. Ini kunci belum saya update yang di sini di blog. Kayaknya yang ini yang gelombang udara panas ya. Gelombang udara panas itu biasanya dia skalanya sangat luas ya. Tapi sebetulnya kekeringan juga iklim tropis, sorry maaf nggak kebaca. Iklim tropis, di daerah beriklim tropis. Gelombang panas, udara panas itu jarang terjadi di daerah beriklim tropis ya, maaf ya. Ya, agak ini sedikit error. Gelombang panas itu paling di daerah subtropik, India, Amerika Serikat, kan sekarang lagi ada tuh beritanya ya. Gelombang panas melanda India atau melanda Iran atau Amerika Serikat, Kanada itu ada ya. Sampai pada meninggal.
Jadi tidak ada di daerah tropik. Nah, berarti yang ini kekeringan. Berarti benar, pasti benar jawabannya. Sorry. Ini daerah tropis. Yang ini kata kuncinya, daerah tropis. Berarti di daerah kita lah gitu, Indonesia misalkan. Kekeringan kan luas ya. Gitu kan. Misalkan kita kekeringan Indonesia. Ya kan? Nah, BMKG. Ini kan nanti kelihatan. Nah, ini kan luas ya kan. Meliputi wilayah mana aja kan ini ya. Nah, ini daerah rawan kekeringan misalkan kan luas ya gitu ya. Hampir separuh yang Jawa, Bali, Nusa Tenggara gitu ya. Nah, jadi yang ini 12 itu yang kekeringan karena ini tropis ya. Jadi memang harus baca yang sampai detail ya, mana kata kuncinya. Kalau mungkin ini nggak ada kata tropik ya bisa aja ini gelombang panas. Tapi ini tropis berarti wilayah tropis kan identiknya kekeringan kalau musim kemarau. Gitu ya. Sorry tadi nggak kebaca. Lupa. Nomor 13, tindakan mitigasi struktural untuk mengurangi resiko bencana. Ini udah sering sekali ya. Sering muncul di soal. Kalau nggak minta struktural, non struktural atau hibrida ya, yang gabungan struktural non struktural. Struktur itu membangun ya, bangunan fisik, bentuk untuk mengurangi resiko bencana. Membangun masyarakat sadar bencana ini non struktural. Ya. Merancang jalur evakuasi. Nah ini membuat papan-papan itu kayak jalur evakuasi erupsi kan kalau kamu ke Merapi ada tuh. Ini tayangan-tayangan penyelamatan ini bukan ini non ya, non struktural. Jaringan sukarelawan non struktural. Sistem pelatihan non struktural. Jadi yang membuat bangunan ya kayak bunker gitu ya. Tembok pemecah ombak gitu ya. Bangunan panggung tahan gempa itu struktural. Kalau gabungan struktural dan non struktural itu hibrida. Ya kayak ada tanggul di sebelah mangrove ya, misalkan ada hutan bakau mangrove sebelahnya ada tanggul beton itu hibrida gabungan ya gitu. Jadi seperti itu ini sering muncul jadi jangan ketukar aja. 14 wilayah Kars itu umumnya mengalami kekeringan masalahnya. Kenapa demikian? Apakah curah hujan rendah, evapotranspirasi tinggi, kerapatan vegetasi rendah, banyak rekahan, batuannya mudah pecah. Ini juga pernah muncul di soal UTBK, SBMPTN. Setipe ya, ditanya kenapa wilayah Kars itu banyak kekeringan. Kars itu kan ada di daerah tropik ya, kayak Gunung Kidul, itu tropis kan Indonesia. Curah hujannya juga gak masalah, tinggi ya, standar aja. Tapi kenapa dia rawan kekeringan? Karena banyak rekahan, jadi porositasnya tinggi, jadi air itu langsung meresap ke bawah. Nah ini ya, Kars itu sistem dia itu kan pelarutan, jadi banyak rekan-rekan sehingga air permukaannya sedikit, dia ada air tapi di bawah jauh. Punya air tapi dia dalam sekali, sehingga kalau bikin sumur bor, ya mana mau lah, jauh sekali ya. Makanya sistem air bawah tanah Kars itu kan ada di gua-gua gitu ya, bersih sekali ya kan gitu ya. Itu karena dari atas sampai bawah dia masuk melalui lorong-lorong yang gara-gara itu pelarutan itu ya. Makanya cepat meresap masuk gitu ya. Ini kalau banjir misalkan bisa modal juga ke atas gitu ya. Pernah ada kan di Gunung Kidul waktu hujan sangat besar, kapasitas ini sudah tidak lagi menampung di bawah, dia airnya ke atas gitu. Ini karena rekahan, ini karena pelarutan. Jadi sebetulnya Kars itu banyak air, cuman airnya bukan air permukaan tapi air bawah permukaan dalam. Di sistem bawah tanah di sini. Itu jadi susah untuk ngambilnya. Mitigasinya apa? Pakai membuat itu aja dam kayak embung namanya kalau orang Jawa ya. Jadi danau buatan untuk menampung ketika hujan ya. Atau di rumah-rumah juga di Gunung Kidul tuh bikin penampungan bak sendiri. Jadi kalau ada hujan tuh ketampung untuk mengantisipasi nanti kalau susah air. 15. Suatu kawasan yang memiliki resiko terjadinya likuifaksi. Tahu ini likuifaksi? Setelah terjadi gempa biasanya dicirikan oleh apa? Likuifaksi itu pencairan tanah gitu ya. Tersusun atas material yang belum padu dan air tanah dangkal, tersusun atas material masif dan air tanah dangkal, tersusun atas material belum padu, air tanah dalam, tersusun atas material masif dan air tanah relatif dalam, tersusun atas material yang kompak dan air tanah relatif dalam. Ini kan fenomena di Palu ya, likuifaksi gitu kan. Liquefaction itu pencairan tanah. Apakah semua wilayah itu berpotensi likuifaksi? Enggak, hanya beberapa jenis
tanah aja. Nah, ini kayak ini di waktu dulu di Indonesia ya, di mana itu? Kotobo, Sulawesi ya. Ini tanahnya kayak bubur gitu ya, sehingga fondasi semuanya rusak. Kenapa bisa terjadi likuifaksi? Ini karena ada tanahnya yang belum padu dan air tanahnya dangkal. Ya, jadi contohnya apa? Contohnya tanah sedimen gitu ya, tanah yang halus, butiran butir pasir gitu ya. Kemudian banyak air di dangkal ya, itu kan kalau kekucap-kucap kayak jadi bubur. Ya, sehingga rawan nanti pondasinya ya pasti rubuh. Itu kan. Nah, ini contohnya juga. Jadi gempa itu kan jadi kayak semacam blendernya ya. Jadi dia tanahnya itu dan tanah yang halus kecampur air jadi lembek gitu. Nah, jadi hati-hati kalau orang tinggal di daerah yang tanahnya bertipe sedimen, kemudian kapasitas air tanahnya bawah permukaannya banyak, dan itu rawan likuifaksi. Nah, ini waktu di Palu ya, karena nah ini di sini. Kenapa misalkan yang ini tidak mengalami likuifaksi? Berarti di ini tanahnya relatif lebih kompak, yang di daerah ini itu sedimen gitu ya, kurang lebih analisanya gitu. Jadi mencair ini. Ya, ini satu desa atau kecamatan hancur. Jadi sebetulnya si ahli LIPI itu sudah tahu ini tuh wilayah dulunya sedimen, tapi dibangun pemukiman mungkin karena murah atau apa ya. Akhirnya sekarang kena dampaknya kan. Jadi dulu itu katanya ini wilayah apa yang entah itu rawa atau apa. Tapi yang ini batuannya resisten kuat sehingga tidak rawan. Likuifaksi ini kan aman-aman aja. Yang ini kan yang kena likuifaksi segini. Ya. Nah ini karena tadi sorry tanahnya itu ya tanah tipe itu yang sedimen ya, yang halus itu kan. Jadi kalau kena air dikucek-kucek oleh getaran kayak gempa dia akan ambles gitu ya. Kamu baca-baca lagi juga tentang likuifaksi ya, barangkali nanti muncul lagi di soal sekarang tapi dengan yang berbeda gitu dengan konteks pertanyaannya. Oke, sudah ya. Jadi itu nomor berapa sih? 11 sampai 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan didiskusikan kembali dengan teman-teman dan guru ya. Nanti akan dilanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.